Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi penggambaran grafik menggunakan aplikasi turunan mata kuliah kalkulus, dosen pengampu Bapak Eko Andi Purnomo MPD. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu 1. Seah Wiladatika, 2. Mahyatu Sania, 3. Dianita Ayunia Rinawati, 4. Rizky Arif Wijaya, S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Grafik fungsi merupakan gambaran geometri dari sebuah fungsi. Adanya grafik ini memudahkan dalam menganalisis nilai fungsi, jenis fungsi, dan sebagainya. Untuk fungsi polinom berderajat 1 atau fungsi linear dan fungsi polinom berderajat 2 atau fungsi kuadrat, untuk menggambar fungsi polinom berderajat lebih dari 2 membutuhkan bantuan konsep turunan. Adapun langkah-langkah menggambar grafik fungsi menggunakan turunan, yaitu yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat atau sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X disubstitusikan menjadi Y sama dengan 0, dan titik potong sumbu Y disubstitusikan dari X menjadi 0. Kedua, menentukan titik-titik stasioner dan jenisnya, atau titik balik minimum, titik balik maksimum, dan titik balik belok. Dan yang ketiga, menentukan titik bantuan lain agar grafiknya lebih mudah disketsa, atau bisa juga secara umum menentukan nilai Y untuk X besar positif dan untuk X besar negatif. Untuk contoh soal yang pertama, gambarlah grafik kurva Y sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3. Penyelesaian. Cara yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu-sumbu. Titik potong sumbu X dapat disubstitusikan menjadi Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 dapat dimisalkan menjadi Y sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3 dan 0 sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3. Maka Y sama dengan 0 dapat ditulis 3X kuadrat min X pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian 3X kuadrat min X pangkat 3 difaktorkan menjadi X kuadrat dikali 3 min X sama dengan 0. Maka diperoleh X yang pertama itu 0 dan X yang kedua itu 3. Sehingga titik potong sumbu X adalah 0,0 dan 3,0. Cara yang kedua, menentukan titik-titik stasioner. Fungsi Y sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3. F turunan X yang pertama sama dengan 6X min 3X kuadrat, dan F turunan kedua X sama dengan 6 min 6X. Untuk syarat stasioner sendiri, F turunan pertama pada X sama dengan 0, maka 6X min 3X kuadrat sama dengan 0 difaktorkan menjadi 3X kali 2 min X sama dengan 0, maka diperoleh hasil X yang pertama sama dengan 0 dan X yang kedua sama dengan 2. Kemudian nilai stasioner yang telah ditemukan disubstitusikan ke fungsi awal. Untuk X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 3 kali 0 pangkat 2 dikurangi 0 pangkat 3 sama dengan 0. Maka titik stasionernya 0,0. Untuk X sama dengan 2, nilai stasionernya F kali 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan 4. Maka titik stasionernya 2,4. Untuk menentukan jenis stasionernya, gunakan turunan yang kedua, yaitu F turunan kedua X sama dengan 6 min 6X. Untuk X sama dengan 0, maka F turunan kedua 0 sama dengan 6 kurangi 6 dikali 0 sama dengan 6.
positif, berarti itu jenisnya minimum. Dan untuk X sama dengan 2, di F turunan kedua kali 2 sama dengan 6, min 6 dikali 2 sama dengan min 6 negatif, maka itu jenisnya maksimum. Untuk cara yang ketiga yaitu menggambarkan grafik kurva Y berdasarkan fungsi Y sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3, mensubstitusikan beberapa nilai x, yaitu untuk x semakin besar nilai Y semakin besar negatif atau ke bawah, dan untuk ke X semakin kecil nilai Y semakin besar positif itu ke atas. Maka grafik kurva Y sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3 dapat digambarkan seperti gambar di samping. Untuk contoh soal yang kedua, gambarlah grafik kurva Y sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Penyelesaian. Cara yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu-sumbu. Untuk titik potong sumbu X dapat disubstitusikan menjadi Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 dapat dimisalkan menjadi Y sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3, dan 0 dapat dimisalkan menjadi X pangkat 4 min 4X pangkat 3. Jadi Y sama dengan 0 dapat ditulis X pangkat 4 min 4X pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian untuk X pangkat 4 min 4X pangkat 3 dapat difaktorkan menjadi X pangkat 3 dikali min X min 4 sama dengan 0. Maka diperoleh X yang pertama adalah 0 dan X yang kedua adalah 4. Sehingga titik potong sumbu X adalah 0,0 dan 4,0. Kemudian untuk titik potong sumbu Y dapat disubstitusikan menjadi X sama dengan 0. Maka untuk nilai X dapat diganti dengan 0. Maka Y sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3 menjadi 0 pangkat 4 min 4 dikali 0 pangkat 3. Hasilnya adalah 0, sehingga titik potong sumbu Y adalah 0,0. Kemudian untuk menentukan titik-titik stasionernya, fungsi Y sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3. Maka F turunan X yang pertama adalah 4X pangkat 3 min 12X pangkat 2, dan F turunan X yang kedua adalah 12X pangkat 2 min 24X. Kemudian untuk syarat stasionernya sendiri adalah F turunan X yang pertama sama dengan 0. F turunan X yang pertama sama dengan 0 dapat ditulis menjadi 4X pangkat 3 min 12X pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian untuk 4X pangkat 3 min 12X pangkat 2 difaktorkan dan hasilnya menjadi 4X pangkat 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Maka diperoleh untuk X yang pertama adalah 0 dan X yang kedua adalah 3. Kemudian untuk menentukan nilai stasionernya, yaitu dengan mensubstitusikan ke fungsi awal untuk X sama dengan 0. Maka nilai stasionernya menjadi F0. Kemudian untuk fungsi awalnya adalah X pangkat 4 min 4X pangkat 3 berubah menjadi 0 pangkat 4 min 4 kali 0 pangkat 3 sama dengan 0. Maka untuk titik stasioner yang pertama adalah 0,0. Kemudian untuk X sama dengan 3, nilai stasionernya adalah F pangkat 3. Maka untuk X pangkat 4 min 4X pangkat 3 akan berubah menjadi 3 pangkat 4 min 4 kali 3 pangkat 3 sama dengan min 27. Maka diperoleh titik stasionernya kedua adalah 3, min 27. Kemudian untuk menentukan jenis stasionernya, gunakan turunan yang kedua, yaitu 12X pangkat 2 min 24X. Untuk X yang pertama yaitu X sama dengan 0, maka berubah menjadi 12 kali 0 pangkat 2 min 24 kali 0, dan hasilnya adalah 0, dan itu termasuk jenisnya adalah jenis titik belok. Kemudian untuk yang X yang kedua adalah X sama dengan 3, berubah menjadi 12 kali 3 pangkat 2 min 24 kali 3, dan hasilnya adalah 36,
itu positif dan jenisnya termasuk jenis yang minimum. Artinya, untuk titik 0,0 adalah titik belok dan titik 3,27 adalah titik balik minimum. Kemudian untuk menggambar grafik kurva Y, berdasarkan fungsi Y sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3, substitusikan nilai X yaitu, untuk X semakin besar, nilai Y semakin besar positif, itu arahnya ke atas, dan untuk X semakin kecil, nilai Y semakin besar positif, itu juga arahnya ke atas. Maka untuk gambar grafik kurva Y sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3 dapat dilihat seperti gambar di samping. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.